Hai, minasan ohayo gozaimasu. Bisa open kamera semua? Hai, Hai, onegaishimasu. Karena sudah jam 8 kita mulai ya. baik Sensei. Hai. O genki desu ka? Minasan. Hai, genki desu. Hai. Watashi mo genki desu. Baik, seperti biasa ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Yusuf-san. Hai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, terima kasih Yusuf-san. Dewa shuseki o torimasu. Saya absen terlebih dahulu. Cynthia-san. Hai, Imas. Hai, Mahendra-san. Hai, Imas. Hai, kenapa Mahendra-san kameranya bisa dibuka? Oh ya, sekarang Mbak Sensei. Nah, hai, Abim-san. Hai, Imas. Hai, Dewinta-san. Dewinta-san. Hai, Anggun-san. Hai, Imas. Hai, Ayu Sriningsih-san. Hai, Imas. Hai, Dia-san. Dia-san wa imasen ka? Dia lagi di rumah saudara, Sensei.そうですか。わかりました。はい。izin ya. Dian-san. Hai, Imas. Hai. Dewi-san. Dewi-san juga izin hari ini ya. Dewi-san. Emma-san. Hai, Imas. Hai. Wanda-san. Hai, Imas. Hai. Yusuf-san. Hai, Mas. Permana-san. Hai. De, 最後、Tata-san. Hai. じゃあみんないますね。じゃあ、2人いませんか。2人いませんね。では始めましょう。Kita mulai ya. Baik, saya share screen dulu. Ira-san, すいません。そうですね。はい。はい、maaf ya Ira-san. では、saya share screen dulu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Sensei. Sudah ya, baik. Hai, hajimemashou. Kita mulai. Sebentar. Hai. Bisa dilihat di sini. Ada apa yang tertulis di sana? Bisa dilihat? Bisa. Ini tampilannya gimana ya di sana ya? Slideshow atau? Bukan slideshow. PowerPoint. Oke, tunggu sebentar. Mungkin dia masih loading. Atau saya ulang dulu. Tunggu sebentar ya. Sumimasen. Hai. Mati kudasai ne. Oke, kalau sekarang sudah terlihat ya? Ya, sudah Sensei. Oke, apa yang tertulis di sana? Siapa yang bisa bantu saya baca judulnya di sini? Himana Toki, Sensei. Hai, Abim-san, arigatou gozaimasu. Himana Toki. Himana Toki, ada yang kalian tahu artinya dari dua kata kata di sini? Oke, Yusuf-san? Waktu luang. Waktu luang. Yang mana yang artinya luang. Waktu? Yang mana yang luang? Toki artinya waktu, luang itu hima. Hai. Hanya kata itu. Hai, bagus sekali. Hima itu artinya luang, Toki itu waktu atau saat bisa ya. Jadi himana Toki itu waktu luang. Nah, kalau dari judulnya,
Berarti kita akan belajar tentang apa hari ini? Yang lain mungkin selain Yusuf Sang? Biar terbangun dari tidurnya ini kayaknya masih pada terbawa suasana kasur. Ayo, yang lain. Kira-kira belajar tentang apa nih hari ini? Kegiatan di waktu luang. Hai, i desu ne Abin-san. Kegiatan di waktu luang ya. Jadi di kelas 11 kemarin kita sudah sempat belajar tentang kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Nah, sekarang kita belajar kata kerja lagi nih dalam kegiatan dalam bab ini yang berjudul Himana Toki. Jadi kita akan belajar tentang kegiatan-kegiatan di waktu luang. Saya bisa minta bantuan dari Wanda-san untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Onegaishimasu. Bisa, Sensei. Hai, dozo. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu bekerja sama dalam kelompok kecil atau berpasangan untuk menyusun percakapan yang berkaitan dengan kegiatan waktu luang atau Himana Toki. Hai, desu. Arigatou gozaimasu. Betul ya, jadi kita hari ini nanti tujuan akhirnya akan buat percakapan nih tentang kegiatan di waktu luang. Nah, caranya gimana? Tentu kita harus tahu kosakatanya dulu. Tapi sebelum ke pengenalan kosakata, saya sampaikan dulu kegiatan hari ini. Jadi yang pertama ada salam dan absensi yang sudah kita lakukan. Kemudian ada pengenalan kosakata, pengenalan pola kalimat, dan latihan percakapan. Ya. Oke, jadi sebelum masuk ke pengenalan kosakata, saya akan membacakan sebuah sakubung. Saya akan bacakan sebuah sakubung. Jadi kalian dengarkan sakubung tersebut. Kemudian nanti kosakata apa yang kalian dengar? Kemudian isinya tentang apa ya ini? Gitu ya. Sakubungnya singkat aja. Jadi saya akan bacakan wacana singkat. Yoku kiite kudasai ne. Didengarkan baik-baik. Himana toki. Himana toki. Watashi wa yoku uchi de kazoku to terebi o mimasu. それからレストランでご飯を食べます。時々友達に会います。よく聞きましたか? Bisa didengar dengan baik? Bisa, Sensei. Mau ichido yomimasu. Saya bacakan sekali lagi. Himana toki watashi wa yoku uchi de kazoku to terebi o mimasu. それからレストランでご飯を食べます。時々友達に会います。Nah, tadi kosakata apa saja yang kalian dengar dari sakubung yang sudah saya bacakan? Sebutin satu-satu aja biar salah satu. lain juga kebagian ya. Mahendra-san, hai, Mahendra. Yang saya dengar tuh tomodachi ni aimasu. Hai, des. Ada kata tomodachi ni aimasu. Hai. Ada kosakata lain lagi yang didengar? Saya. Itu siapa itu? Yusuf-san, hai, dozo. Hai. Saya dengar sore kara restoran nih. Tabemasu nih. Sore Yang lagi kara satu deh kalau gitu. restoran. Gimana? Yang lagi satu aja deh. Yang lagi satu Oke. kazoku to terebi o mimasu. Hai, ada kata Ya, itu. kazoku to terebi o mimasu. So desu ne. Ada dua. Ada lagi yang dengar yang lain nih? Ada satu kata kerja lagi yang lain selain itu? Belum? Oke. Ja, supaya bisa lebih ini deh. Kira-kira tadi secara keseluruhan wacana itu tentang apa ya? Yang dilakukan saya ketika waktu luang. So desu ne, tentang kegiatan di waktu luang disebutkan di sana ya. Ada yoku uchi de kazoku to terebi o mimasu. Restoran de gohan o tabemasu. Toki-toki tomodachi ni aimasu. Nah, itu apa sih artinya? Sekarang supaya kita tahu sama-sama, kita masuk ke pengenalan kosakata dulu sekarang ya. Kita masuk ke pengenalan kosakata. Hai, itu tsuzukimashou. Oke, kalau dilihat dari gambar nih, orang gambar gimana nih ya? Ini ada gambar stasiun nih di sini. Kemudian ada yang, hai, orang apa ini kira-kira? Lagi nyapa, Sensei? Lagi nyapa. Kalau nyapa tuh biasanya lagi nyapa siapa biasanya? Atau ketemu siapa nih? Kenalan. Dengan teman. So desu ne, bertemu dengan teman. Hai desu, arigato. Jadi ini gambar yang melambangkan bertemu dengan teman. Bertemu dengan teman bahasa Jepangnya adalah tomodachi ni aimasu. Tomodachi ni aimasu.
Hai. Yang kedua. Gambar apa ini? Berenang Sensei. Berenang. Sebentar, kayaknya ada yang masuk. Saya sebentar ya, saya stop share dulu. Ada yang masuk. Saya nggak bisa accept kalau sedang share screen soalnya. Simasen. Hai. Oke, saya lanjut ya. Simasen, harus terputus. Nah, kita masuk yang kedua tadi ada gambar orang berenang. Bahasa Jepangnya adalah oyogimasu. Oyogimasu. Hai. Oh, sudah terlihat? Sudah Sensei. Hai. Yang gambar yang ketiga, kalian lihatnya apa di sini? Menonton TV. So, menonton TV. Tapi sayang di sini yang dimaksudkan adalah menonton film kosakatanya. Jadi film itu bahasa Jepangnya adalah tertutup. Menonton film. Film bahasa Jepangnya eiga. Eiga o mimasu. Eiga o mimasu. Kalau menonton TV bahasa Jepangnya sudah dulu. Tadi baru terebi. Tadi di Sakubung juga disebutkan. Menonton TV jadinya Terebi. terebi o mimasu. Hai, terebi o mimasu. Saigo terakhir di slide yang ini. Jadi kok kayaknya ngadat-ngadat ini nih. Hai. Ini gambar orang jalan-jalan sama anjing. Jalan-jalan bahasa Jepangnya adalah sampo shimasu. Hai, sampo shimasu. Kita ulang dulu yuk. Kita latihkan hatsuonnya dulu ya. Kurikaishite kudasai deh, diulang setelah saya. Tomodachi ni aimasu. Tomodachi ni aimasu. Hai, lebih semangat ya, supaya nggak ketiduran nanti ngikutin pelajaran saya nih. Moichido oyogimasu. Oyogimasu. Hai, Ines. Eiga o mimasu. Eiga o mimasu. Hai. Sampo shimasu. Sampo shimasu. Hai. Oke. Terus segi kalau ini ada gambar orang gimana nih? Belanja. Tuh, desne, berbelanja. Bahasa Jepangnya adalah kaimono shimasu. Hai, Kaimono jadi shimasu. kaimono shimasu. Kaimono shimasu. Hai, Ines. Jadi kalau ini jelas nih orangnya. Kayaknya hobinya Abim Sang sama Yusuf Sang nih kayaknya. Oh bukan, kalau Abim kayaknya ini ya sepak bola ya. Baik, ini hobinya si Yusuf nih. Orang apa ini? Main game. Bermain game. So desu ne. Bermain game. Nihongo de game wo shimasu. Game wo shimasu. Kurikaishite kudasai. Game wo shimasu. Bilang setelah saya, game wo shimasu. Game wo shimasu. Hai, oke. Kalau ini, biasanya hobinya cewek-cewek nih. Berbincang-bincang. So, berbincang-bincang atau ngobrol atau berbicara. Nihongo de hanashi o shimasu. Hanashi o shimasu. Hanashi o shimasu. Hai, Ines. Segi. Oh, ini orang apa ini? Main bola. Bermain sepak bola. Bermain sepak bola. Ne? Tertutup ya. Hai, bahasa Jepangnya adalah Sakao shimasu. Hai, sakao shimasu. Sakao shimasu. Kurikaishite kudasai. Sakao shimasu. Hai. Hai.じゃあね、次行きましょう。Coba gambar yang muncul disebutkan bahasa Jepangnya. Ini tadi gambarnya artinya apa? Tomodachi ni aimasu. Hai, tomodachi ni aimasu. Kore wa? Oyogimasu. Oyogimasu. Kore wa? Eiga o mimasu. Hai desu. Kore wa?
Sanpo shimasu. Sanpo shimasu. Oyogimasu. Oyogimasu. Eigaomimasu. Eigaomimasu. Tomodachi ni aimasu. Tomodachi ni aimasu. Sanpo shimasu. Hai, oke. Ini kita skip. Kita lanjut. Yang ini apa? Kaimono shimasu. Hai, kaimono shimasu. Game wo shimasu. Game wo shimasu. Hanashi wa shimasu. Hanashi Hai, wa shimasu. hanashi wo shimasu. Kau shimasu. Kau shimasu. Hai, ini latihannya pelan-pelan. Baik, kita masuk ke contoh kalimat sekarang. Ada contoh kalimat di sini. Tomodachi to eiga o mimasu. Tomodachi to eiga o mimasu. Kira-kira artinya apa ya? Halo Sensei, Hai Yusuf-san. nonton film bersama teman, dengan teman. Dia nonton film bersama teman. Hai, siapa yang mau coba? Ini contoh yang kedua, maaf. Ayumi-san ni aimasu. Ayumi-san ni aimasu. Nah, kalau dilihat yang pertama itu to dipakai. Kemudian yang kedua untuk aimas dia pakai ini. Jadi khusus kata kerja aimas ya, khusus kata kerja aimas, partikel yang mengikuti itu adalah partikel ni. Jadi untuk yang kita pelajari tema ini ya, jadi bertemu dengan siapa? Untuk kata bertemu itu partikel yang dipakai untuk dengannya adalah partikel ni, bukan to untuk tema kali ini ya. Ayo misalnya nih aimas. Misalnya kalau diganti dengan bertemu dengan guru jadinya gimana? Sensei ni aimasu. So, desu sensei ni aimasu. Hari ini kayaknya baru Yusuf aja yang bangun dari tidur ya. Yang lain saya mau dengar loh ya suaranya. Nanti saya nggak mau kalau cuma Yusuf lagi yang berbicara. Saya yang lain juga harus bersuara ya. Hai, siapa yang bisa nih? Ada latihan 1. Contohnya tadi tomodachi to eiga o mimasu. Sekarang ada kata Ayumi-san. Kemudian gambarnya gambar orang ngapain ini disesuaikan di belakang. Siapa yang mau coba? Saya Sensei. Wanda-san. Dozo. Ayumi-san to hanashi o shimasu. Hai, ii desu. Ayumi-san to hanashi o shimasu. Ii desu ne. Arigatou gozaimasu. Ja, tsugi ada kata haha dan gambarnya di sini. Siapa yang mau? Ya. Bukan Riko di situ. Saya mau manggil Riko malah. Emma-san desu ne. Emma-san, dozo. Haha to kaimono shimasu. Mau ichido? Udah sekali lagi. Haha to kaimono shimasu. Hai, ii desu. Haha to kaimono shimasu. Yang ketiga ada Yamada-san. Kemudian ada gambar orang bermain game. Ya, Sensei. Mahendra-san, hai dozo. Yamada-san to game wo shimasu. Yamada-san to game wo shimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Ii desu ne. Sekarang ada yang mau coba di luar dari yang ada di gambar di sini, misalnya kalimatnya bebas. Ada yang mau coba buat selain yang ada di sini? Saya. Dozo, Yusuf-san. Hai. Mahendra-san to puru de oyogimasu. Mahendra-san to puru de oyogimasu. Wah, sudah nambah ini, ngebut ini pola kalimatnya. Kita belum ada tambahin keterangan tempat, tiba-tiba Yusuf sudah munculkan. Nah, gimana caranya supaya bisa buat kalimat seperti Yusuf Sang yang memasukkan keterangan tempat di dalamnya? Kalau tadi kan baru nyebutin dengan ini melakukan apa, dengan ini melakukan apa. Dan sekarang karena Yusuf Sang sudah lebih dahulu mencuri start nih, menyebutkan kalimat lengkap dengan keterangan tempatnya, kita juga akan belajar itu sekarang. Untuk bisa menyebutkan kalimat lengkap dengan keterangan tempatnya, tentu kita harus tahu kosakata tentang keterangan-keterangan tempat atau nama-nama tempat ya. Kita lihat dulu deh. Kalau lihat dari gambarnya di sini, ini gambar apa kira-kira? Pasar. Gambar pasar. Pasar bahasa Jepangnya adalah, ada yang tahu? Saya. Hai, desu. Ichiba. Wanda-san, arigatou gozaimasu. Ichiba berarti modul yang sudah saya bagikan sudah dibaca di rumah ya. Ii desu ne. Hai, ini adalah gambar pasar bahasa Jepangnya adalah Ichiba. Kurikai shite kudasai. Ichiba. Hai, Ichiba. Hai, tsugi ikimashou.
Kalau ini ada tulisannya supermarket. 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 Supu. Supa. Supa. Supu. Supu apa Supa. supa ya? Supa, desne supa. Jadi dari kata super itu bahasa dibawa ke apa namanya pelafalannya orang Jepang jadi supa. Hai. Sugi. Kalau ini gambar apa ya? Ini rame-rame. Kemudian biasanya banyak pusat perbelanjaan di sini. Mall. Hai, ides mall. Mall bahasa Jepangnya adalah Moru. hai, mall. Moru. Mall. Desne, kurikashite kudasai. Mall. Moru. Oke, ternyata masih lemah lembut, lemes gitu kayaknya suaranya. Sugi ikimashou. Nah ini nih yang disebut sama Yusuf tadi. Ini gambar Kolam renang. Kolam. hai, kolam renang ya. Kolam renang bahasa Jepangnya adalah pool. Puru. Dari pool dibawa ke bahasa Jepang jadinya puru karena Jepang nggak punya huruf L ya. Puru. Terakhir. Nah ini gambar Pantai. Nah, Pantai. yang dimaksud sini kayaknya lautnya deh. Laut itu bahasa Jepangnya adalah umi. Jadi dibedakan ya laut sama pantai ya. Kalau pantai itu yang pasirnya, yang berpasir. Kalau laut tempatnya berenang. Tapi kadang orang sudah terlanjur salah kaprah bilang, berenang di mana? Berenang di pantai. Padahal kalau berenang di pantai berarti berenang di pasir-pasirnya. Kalau volley, main bola gitu baru bisa di pantai. Tapi kalau berenang yang dipakai sebenarnya adalah laut. Jadi pakainya umi. Nah, Jatsugi ikimashou. Sebutkan gambar bahasa Jepang dari gambar yang muncul. Hai, sorry, satu lagi ternyata. Satu lagi. Ada gambar ini kepala orang nih yang di bawah nih, Bioskop. orang nonton, kemudian ada layar besar. Ini kira-kira apa? Bioskop. 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 Tadi film itu Eiga. Kang itu tempat nonton filmnya. Jadi Eiga Kang bioskop ya. Eiga Kang, kurikashite kudasai. Eiga Kang. Eiga Kang. Hai, oke. Cak. Sekarang gambar yang muncul sebutkan bahasa Jepangnya. 1, 2, 3. Ichiba. Ichiba. Terus semangat ya. Ini Ya. Supa. Supa. Hai. Moru. Moru. Hai. Moru. Puru. Puru. Umi. Umi. Eiga Kang. Eiga Kang. Hai. Supa. Hai. Puru. Hai. Eiga Kang. Eiga Kang. Ichiba. Umi. Moru. Ichiba. Hai, oke, terima kasih. Kita langsung masuk ke contoh Mungkin kalimat. saya mau bertanya sebelumnya, maaf. Hai, Toto. Nanti. Bedanya Moru sama Deparu apa, Sensei? Bedanya Moru sama Depato. Kalau Depato itu biasanya lebih kecil ya. Moru itu kayak kumpulan-kumpulan yang misalnya begini. Kalian pernah tahu Matahari Department Store yang di depannya Robinson itu? Tahu, Nah, ya. kalau itu dibandingkan dengan Mall Bali Galleria, gedean mana ya? Nggak pernah ke Mall Bali Galleria. So desu ka. Jadi gini, biasanya kalau department store itu jadi kayak kumpulan toko-toko kecilnya. Jadi misalnya kalau kita ke Matahari kan ada misalnya kelompokannya Nevada yang kecil gitu kan ya, kelompok sepatu. Kayak versi kecilnya dari mall itu department store. Jadi kumpulan-kumpulan toko-tokonya cuma lebih kecil-kecil. Ketika sudah disebut mall itu biasanya di dalamnya selain ada food court-nya, kemudian ada tempat berbelanjanya, ada supermarket di dalam mallnya, ada bioskop juga kadang-kadang di dalam mallnya. Jadi lebih besar ininya. Apa namanya? Dari ukuran secara realnya juga lebih besar, kemudian apa yang dijual dan apa yang tersedia di sana juga lebih lengkap dibanding dengan department store. Kemudian bedanya dengan supermarket, kalau supermarket yang khusus kayak tempat belanja
keperluan gitu aja. Kayak di Tiara Dewata ada supermarketnya, tempat berbelanja bulanan itu aja. Gitu. Bisa dipahami, Yusuf? Bisa. Terima kasih Sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Yang lain ada pertanyaan sampai di sini? Kalian slow deh hari ini, mentang-mentang sudah masuk ke suasana hari raya, atau jangan-jangan masih tidur tadi ya, terpaksa bangun karena harus meet ya. Baik, kita lanjut ke contoh kalimat yang kedua. Kalau tadi cuma nyebutin dengan siapa, kemudian diikuti oleh kata kerja. Yang sekarang ditambah. Jadi yang tadi dengan siapanya juga bisa masuk ke dalam pola kalimat ini, kemudian ditambahkan pola kalimat ditambahkan keterangan tempat di depannya. Contohnya, eigakan de tomodachi to eigao mimasu. Eigakan de tomodachi to eigao mimasu. Jadi di paling depan di sini disebutin keterangan tempatnya diikuti partikel de yang artinya di. Ya, eigakan de tomodachi to eigao mimasu. Contoh yang kedua, mall de Ayumi-san ni aimasu. Mall de Ayumi-san ni aimasu. Jadi bertemu dengan Ayumi-san di mall. Kita lihat contoh latihannya dulu ya. Oke, di sini ada contohnya. Eigakan de tomodachi to eigao mimasu. Silahkan ganti kosakata yang ada di dalam kurung dengan kosakata lain sesuai gambarnya. Ya, yang dalam kurungnya ada eigakan bisa diganti-ganti dengan umi, gambar laut, kemudian pasar atau tempat bioskop. Kemudian kata tomodachi bisa diganti nama yang lain. Kemudian kata kerjanya bisa disesuaikan lagi dengan gambar-gambar yang ada di bawahnya. Siapa yang mau coba? Saya, Sensei. Emma-san, hai dozo, Emma-san. Umi de Ayumi-san to oyogimasu. Hai, desu. Umi de Ayumi-san to oyogimasu. Desu ne. Tadi kayaknya Cynthia-san sempat open mic, Cynthia-san. Silakan yang kedua. Hai. Ichiba de haha to kaimono shimasu. Hai, desu. Ichiba de haha to kaimono shimasu. Yang ketiga. Siapa ya yang belum bersuara? Saya. Tata-san. Hai, Tata-san. Dozo. Eigakan de Naruto-san to sakao shimasu. Hai. Saya kayaknya ini yang salah buat contoh. Masa di eigakan sakoshimasu ya? Sumimasen. Siapa yang mau memperbaiki mungkin? Jangan, atau Tata mau ganti keterangan tepatnya, atau kata kerjanya diganti pakai yang sesuai, silahkan. Tata-san, ini kayaknya saya yang salah memasangkan gambar di sini. Masa di eigakan main sepak bola ya? Mungkin kata kerjanya boleh diganti, Tata-san? Iya. Tunggu dulu, maaf bentar, oke. Oke. Eigakan de Naruto-san to eigao mimasu. Hai desu. Eigakan de Naruto-san to eigao mimasu ne. Hai, sumimasen. Ini saya kayaknya sudah mulai ngantuk waktu buat PowerPoint ini. Kenapa bisa di bioskop main sepak bola? Hai, jadi ikimashou. Tsugi ikimashou. Kita pergi ke yang selanjutnya nih. Atau contoh bebas dulu deh satu. Yang belum dapat bersuara dari tadi ada nggak ya? Yang belum kedengeran suaranya? Saya. Mahendra udah. Emang Permana-san. Hai, Permana-san. Silakan buat contoh bebas. Jadi keterangan tempat dengan siapa melakukan apa. Silakan. Puru de Mahendra-san. Oyogimasu. Puru de Mahendra-san. Mahendra-san to oyogimasu. Hai, desu. Puru de Mahendra-san to oyogimasu ne. Jadi partikel to untuk menyatakan dengan, partikel de untuk menyatakan di. Hai, desu ne. Arigatou gozaimasu. Tsugi ikimashou. Sensei maaf mau Hai. tanya. Hai. Sekali lagi maaf. Kalau misalnya pola kalimat yang sebelumnya itu bisa dipakai buat terbalik-balik nggak? Misalnya tadi kan nama tempatnya dulu. Kalau misalnya saya subjeknya dulu kayak misalnya ibu dulu, baru pasar, baru belanja. Misalnya kan yang tadi kan itu apa namanya? Ichiba de haha to kaimono shimasu. Hai. Jadinya haha to ichiba de kaimono shimasu. Hai. Jadi gitu. begini.
Itu kan sama-sama pengembangan kalimat sebenarnya namanya ya. Jadi kalimat intinya sebenarnya kan adalah misalnya kata, saya balikin ke sini dulu. Misalnya kan subjeknya ada kata sayanya sebenarnya di depan, cuman nggak disebut ini. Watashi wa ichibade hahato kaimono shimasu. Kalimat intinya sebenarnya kan adalah watashi wa kaimono shimasu. Jadi kata ichibade dengan hahato itu adalah pengembangan kalimatnya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau mau ditukar posisinya, misalnya jadi watashi wa hahato ichibade kaimono shimasu. Itu tidak masalah sebenarnya. Jadi mau yang mana di depan, mana di belakang. Untuk pengembangan atau kalimat kembangannya ya, yang tambahannya sifatnya, itu boleh bertukar posisi. Bisa dipahami, Yusuf-san? Baik, Sensei, terima kasih. Tapi untuk yang kali ini supaya seragam deh, supaya kalian nggak bingung dulu, pakai keterangan tempat dulu, kemudian baru dengan siapa, baru kata kerjanya, supaya nggak bingung dulu. Nanti pada saat penggunaan realnya atau di situasi sesungguhnya itu boleh ditukar-tukar ya. Hai, cek segi ikimashou. Ada contoh percakapan sederhana di sini. Himana toki nani o shimasu ka? Himana toki nani o shimasu ka? Jadi ini kata kalimat tanya yang dipakai untuk menanyakan biasanya waktu luang kalian ngapain, gitu ya. Himana toki nani o shimasu ka? Haha to kaimono shimasu. Haha to kaimono shimasu. Coba saya mau tanya satu orang dulu deh. Anggun-san. Anggun-san. Himana toki nani o shimasu ka? Watashi wa to eiga o mimasu. Watashi wa to eiga o mimasu. Bisa nggak saya nonton film dengan saya? Oh, Coba dengannya diganti orang lain. Ayu-san to eiga o mimasu. Hai, Ayu-san to eiga o mimasu. Ne, ii desu. Satu lagi dong. Mahendra-san. Mahendra-san, himana toki nani o shimasu ka? Sakao mimasu. Sakao mimasu. Sakao si Sebenarnya nggak apa-apa kalau memang himana toki hobinya biasanya kalau waktu luang nonton bola, sakao mimasu. Bener kok sakao mimasu. Ne, kalau main bola. Soalnya suka main bola. Oh, main bola. Oke, kalau main bola gimana jadinya? Sakao shimasu. Sakao shimasu. Dengan siapa? Dare to sakao shimasu ka? Tomodachi to. Dengan teman. Tomodachi to sakao shimasu. Tomodachi to sakao shimasu. Hai, ii desu. Baik, kita coba latihan ketiga. Himana toki nani o shimasu ka? Di sana langsung diganti ya. Saya mau tunjuk yang belum bersuara dari tadi. Ira-san. Ira-san, shimasu ka? Hai, Ira-san, himana toki nani o shimasu ka? Coba dipakai jawab untuk yang ini. Gambar pertama. Hitoride puru to oyogimasu. Hitoride, langsung kata kerjanya. Hitoride oyogimasu. Hai, hitoride oyogimasu. Dari tadi hitoride ini nggak ada muncul. Tadi kan tanaka-san to, haha to, tomodachi to. Kok ini hitoride ya? Hitoride ini dipakai untuk menyatakan kalau misalnya melakukan kegiatannya sendiri. Ya, kalau tadi bingung mungkin tadi Anggun mungkin bingung tuh karena bilangnya watashi wa to eiga o mimasu, mau ngomong sendiri tapi gimana caranya? Nah, ini caranya. Kalau nontonnya sendiri hitoride eiga o mimasu. Berenangnya sendiri hitoride oyogimasu. Jadi dia tidak pakai to lagi ketika menyatakan sendiri. Ya. Hai, untuk yang kedua ada kata dengan ane atau dengan kakak perempuan, kemudian kegiatannya adalah seperti ini. Itu. Dian-sang belum bersuara sepertinya dari tadi Dian-sang. Dian-sang imasu ka? Apakah Dian-sang terlempar? Dewinta-sang. Dewinta-sang. Dewinta-sang imasu ka? Hai, Dewinta-sang, coba dilihat di sini contoh kalimat yang kedua. Ada kata ane,
dengan kakak perempuan dan kegiatannya berbelanja. Silahkan. Ane kaimono shimasu. Partikelnya apa? Himana toki nani o shimasu ka? Ini partikel untuk menyatakan dengan siapa? Ulang ya, Sensei. Hai. Ane to kaimono shimasu. Ane to kaimono shimasu. Hai, udah terakhir. Dia-san. Oh, dia-san tadi izin ya, sorry. Abim-san. Tomodachi Abim-san, himana toki nani o shimasu ka? Tomodachi to gemu shimasu. Hai, tomodachi to game o shimasu. Ne, ja tsugi ikimashou. Ini ada contoh percakapan yang nanti sebagai contoh proyek kegiatan kalian ya. Jadi ada contoh percakapan antara Ayumi-san dengan Honda-san. Saya bacakan sekali ya. Ini antara Ayumi-san dengan Honda-san. Honda-san, himana toki nani o shimasu ka? Honda-san yang menjawab, Mall e ikimasu. Ah, sou desu ka. Watashi mo mall e ikimasu. Bila sama. Kemudian kalau beda, ah, sou desu ka. Watashi wa eiga o mimasu. Ketika kalian baca ini, apa beda cara menjawab ketika jawabannya sama dan ketika jawabannya berbeda? Ada yang bisa? Ya. Ada yang bisa berpendapat? Saya Yusuf-san, gimana? perbedaannya di partikelnya Sensei. Ada mo sama wa. Ada mo, ada wa. Kalau mo artinya digunakan bila sama. Ya. Kalau Kalau wa mo kan- dipakai ketika sama, kalau wa ketika berbeda. Kalau Iya. artinya dalam bahasa Indonesia tahu nggak? Mo itu artinya juga Sensei. Wa adalah. Iya, bagus sekali Yusuf-san. Jadi ketika jawaban kegiatan waktu luangnya itu sama dengan yang ditanyakan, saya juga, gitu ya. Watashi mo mall e ikimasu. Watashi mo mall e ikimasu. Saya pun pergi ke mall. Tapi kalau misalnya beda nih, saya nonton film biasanya. So desu ka. Watashi wa eiga o mimasu. Tidak pakai mo lagi. Karena kan nggak mungkin. Saya juga nonton film. Nggak mungkin kan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dipakai pasti kalau pakai juga itu setuju dengan apa yang disebutin. Bukan setuju. Maksudnya sependapat atau sama jawabannya dengan yang lawan bicaranya. Tapi kalau beda ya nggak usah pakai mo. Jadi perlu diperhatikan ketika jawaban dari kegiatan waktu luangnya ini sama, pakai watashi mo, kemudian kata kerjanya sama. Kemudian kalau beda, so desu ka, watashi wa, ini baru beda. Karena ini moru ikimasu, yang ini eiga o mimasu, pakai wa. Kalau ini moru ikimasu, ini moru ikimasu, pakai mo. Ada yang bisa bantu saya, temenin saya dong ngomong, baca percakapan ini, ada yang bisa bantu? Yang belum ada suaranya dari tadi siapa? Tunjuk ya? aja Sensei. Tunjuk aja ya, oke deh. Saya tunjuk Wanda-san. Wanda-san. Iya, Sensei. Hai, Wanda-san jadi Honda-san ya? Iya, balik deh. Sensei. Wanda-san jadi Ayumi-san aja. Biar lebih banyak ngomongnya. Hai, silakan Ayumi-san. Sensei-san, himana toki Sensei nggak pakai nani o sang lagi. shimasu? Maaf, Sensei Sensei. Isi namanya apa enggak, Sensei? Apa Sensei gitu aja? aja nggak pakai sang. Iya. Sensei, imana toki nani o shimasu ka? Moru e ikimasu. So desu ka. Watashi mo moru e ikimasu. Hai, oke. Berarti kalau jawabannya sama, watashi mo moru e ikimasu. Sekarang coba Mahendra-san dengan Tata-san. Dibaca contohnya. Iya. Tah aku ondat Sama. Ih, ngalah jadi Oh, cowok. pilih yang pedean. Silakan. Ya, tunggu. Aku yang Ayumi. Tatasan, himana toki nani o shimasu ka? Eiga o mimasu. So desu ka, watashi wa eiga o mimasu.
Ayo, itu jebakan sebenarnya. Tata berhasil nyebarin jebakan sebenarnya. Tatanya jawab eiga omimas loh. Kalau Mahendra juga eiga omimas, berarti harusnya partikelnya apa, Oh, Mahendra? nggak dengar saya Sensei. Ayo. Oh, ada orang bercakap-cakap nggak dengar, kamu jawab. Diulang Oh, sekali ulang. lagi ya. Mahendra Sang harus berhasil menentukan jawaban yang sesuai nih. Ayo, Tata Sang Oke. dulu. Dari awal Mahendra Sang, silakan. Tatasan, himana toki nani o shimasu ka? Eiga omimasu. So desu ka? Watashi mo morue ikimasu. Masih belum. Tata jawab apa tadi, ayo. Eiga omimasu. Kalau misalnya Mm-mm. Mahendra Sang kegiatan waktu luangnya morue ikimas, tadi apa? Morue ikimas ya bilangnya ya? Ya. Ya, berarti berbeda dong dengan jawabannya Tata kan? Oh, berarti kalau beda tuh kayak watashi wa ya. Sudah. Diulang Oh, sekali iya. lagi ya. Mm-mm. Oke, silakan. Tatasan, himana toki nani o shimasu ka? Eiga omimasu. So desu ka? Watashi wa sakao shimasu. Oke, ganti lagi. Hai, tapi pas sekarang ya. Jadi kalau kegiatan waktu luangnya berbeda, ingat kegiatan waktu luangnya berbeda pakai watashi wa, tapi kalau kegiatan waktu luangnya sama pakai watashi mo. Oke, bisa dipahami sampai di sana? Bisa Sensei. Bisa ya. Hai. Sensei. Nah, sekarang kita masuk ke proyeknya nih. Jadi silakan buat percakapan sederhana seperti yang sudah kalian baca sama-sama contohnya tadi dengan teman pasangannya yang sudah ditentukan ya. Jadi ada Wanda Sang dengan Anggun Sang, Dewinta Sang dengan Dian Sang, Ira Sang dengan Tata Sang, Yusuf Sang dengan Permana Sang, Mahendra Sang dengan Abim Sang, Cynthia Sang dengan Ayu Sang. Ada yang belum dapat pasangan? Saya Sensei. Maunya sama Dewinta katanya kemarin. Oke, nggak apa-apa. Mau pinjam saya? Pinjam saya atau pinjam temen yang lain boleh? Ya, Dewinta aja. Oke, silakan. Baik, saya kasih waktu 5 menit. Perlu saya perlihatkan contohnya yang tadi atau biar lanjut aja di sini, tetap di sini layarnya? Boleh lihat sini. Contoh yang tadi ya. Boleh. Baik, saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit dimulai dari sekarang. Tetap on cam. Wah, Dewinta terlempar kayaknya. Ya kehilangan pasangan ini, kasihan ntar nih. Saya sama Dewinta sekarang Sensei. Oke, hai. Dewinta. Dewinta tadi terlempar, baru aja dia live meeting. Dah. Oh ada, oke. Udah masuk ya. Dewinta-san, himana toki nani o shimasu? Ulang-ulang Sensei. Sebentar. Saya mau saya hilangkan supaya muka kalian lebih besar nanti kelihatan di situ. Tunggu sebentar ya. Oke. Sebentar. Nanti kita masuk lagi ke sini. Hai. Oke. Silahkan mulai. Dewinta-san, himana toki nani o shimasu ka? Demo shimasu. So desu ka? Watashi wa sanpo shimasu. Hai,いいですね. Jadi ketika berbeda dia pakai so desu ka, watashi wa sanpo shimasu ne. Hai. Saya Sensei. Itu Mahendra-san. Hai, silakan Mahendra-san dengan Abim-san ya. Ya, Bim. Yuk, Bim. Mahendra-san. Hai. Mahendra-san. Abim-san, boleh dilihatin mukanya. Nah, masa saya dikasih lampu terus? Ayo. Silahkan.
Mahendrasan, himana toki nani o shimasu ka? Eigao mimas. Alim-san, himana toki nani o shimasu ka? So desu ka? Watashi wa tomodachi to gemu shimasu. So desu ka? Hai, desne. Oke, sudah dikembangkan ya dari contoh yang tadi ya. Hai. Oke, Saya coba siapa lagi sensei. nih? Silakan Yusuf Sensei. Sang dengan Permana-sang ya. Hai. Hai, Permana dozo. Hai. Yusuf-san, himana toki nani o shimasu ka? Uchi de sukudai o shimasu. Permana-san wa himana toki nani o shimasu ka? Hitori de gemu o shimasu. Hai, iya Ah, des. so desu ka. Sugoi, Yusuf Sang. Himana toki, dia shukudai o shimasu. Jadi kalau nggak hima, dia nggak buat shukudai, coba. Shukudai itu PR loh ya. Jadi kalau nggak hima, dia nggak ngejarin shukudai berarti di Yusuf nih. Yusuf Sang kalau sibuk berarti PR-nya nggak dibuat dong. Yang lain sensei yang lebih penting mungkin. Oh gitu, baiklah. Hai Ica, Tsugi ikimashou. Siapa lagi yang mau sekarang? Ayu Sriningsih Sang mungkin? Melambun banget muka Ayu. Boleh, Sensei. Boleh. Pasangannya siapa, Ayu? Saya, Iya. Sensei. Kamu Cynthia Sang. Hai, dozo. Ayu-san, himana toki nani o shimasu ka? SNSO shimasu. So desu ka? Watashi wa dansu o mimasu. Iya desu ne. Ya, udah mulai kepake nih pola kalimat yang kita pelajari minggu lalu ya. SNS wa shimasu ne. Iya desu ne. Ja, tsugi, siapa lagi yang mau sekarang? Saya sama Anggun, Sensei. Wanda Sang dengan Anggun Sang. Hai, dozo. Anggun-san, himana toki nani o shimasu ka? Eigao mimasu. So desu ka? Watashi wa kaimono shimasu. Hai,いいですね。じゃあ次は siapa yang belum? Saya. Saya sama Ira Dewi dengan Sensei. Tata Sang. Ya. Ira Hirasa Sang dengan toki Hai. nani shimasu ka? Egao mimasu. So desu ka? Watashi wa oyogimasu. So desu ka? Watashi wa oyogimasu. Ja, terakhir Dian Sang ya dengan Dewinta Sang. Iya, Sensei. Baik dong. Himana toki nani o shimasu ka? Dian Sang. Hanashi o shimasu. So desu ka? Watashi wa kaimono shimasu. Hai, oke,いいですね. Jadi semua sudah dapat ya? Semua sudah tampil ya? Hai. Jadi yang perlu diperhatikan ketika menanyakan kegiatan waktu luangnya orang lain nih, nadanya namanya juga orang nanya ya. Jadi nadanya harus jelas. Himana toki nani o shimasu ka? Himana toki nani o shimasu ka? Ketika bertanya nadanya agak naik ya. Kemudian ketika menjawab juga biar jelas, apalagi ini bahasanya orang lain, ketika kalian jawabnya ragu-ragu, nanti yang dengar juga nggak jelas, ya. Watashi wa kaimono shimasu, watashi wa eigao mimasu, gitu ya. So desu ka di sana bisa berarti, ada yang tahu nggak apa ya maksud kata so desu ka di sana? Oh, gitu ya. Oh gitu ya, so desu ne. Jadi bentuk responnya, kalau dalam bahasa Jepang itu banyak sekali bahasa-bahasa yang dipakai untuk merespon apa yang orang lawan bicaranya ucapkan. Jadi kalau kita di sini kadang-kadang orang ngomong tuh kita diam dengerin gitu ya. Tapi kalau orang Jepang itu gitu. Jadi ada bahasa responnya. Karena kalau kita nggak ngeluarin itu kadang orang Jepang nganggapnya kita nggak mendengarkan gitu. Jadi banyak kosakata yang sebenarnya artinya kalau di bahasa Indonesia juga nggak terlalu ada maknanya, tapi di Jepang itu justru penting gitu ya, responnya, bentuk respon dari kita sebagai lawan bicaranya. Baik. Nah, sekarang saya share screen lagi, saya tampilkan lagi yang tadi ya, ditunggu sebentar. Jadi semua sudah tampil. Kita juga sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Jadi tadi ini sudah
Proyeknya sudah dikerjakan, sudah ditampilkan juga. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk ke refleksi. Nah, kalau dari tadi kalian lihat, biasanya kan kalau saya memperkenalkan materi atau kalimat, contoh kalimat yang baru itu saya kasih polanya dulu, baru kemudian contoh kalimatnya. Kalau tadi saya kasih langsung contoh kalimatnya tanpa memberikan pola kalimat ke kalian. Menurut kalian, yang mana yang lebih bisa kalian pahami? Mana yang lebih enak menurut kalian gitu loh? Ada pola kalimatnya dulu baru contohnya, atau langsung contohnya aja nggak usah pakai pola? Siapa yang mau berpendapat? Kalau menurut saya lebih enak ada pola kalimatnya dulu baru contoh. Menurut saya. Lebih senang ada pola kalimatnya dulu. Kenapa Yusuf Sang? Jadi lebih tahu artinya maksudnya dari pola kalimat tersebut tujuannya apa. Gitu. Daripada langsung contoh. Oke. Hai, sebenarnya saya tujuannya itu ngasih supaya kalian bisa ketemu sendiri nih polanya apa ya, gimana ya cara buatnya. Tapi ternyata kalian berhasil kan. Jadi jangan belum apa-apa underestimate. Jadi kalau nggak ada contoh, nggak ada pola kalimat, saya nggak bisa buat kalimat nanti. Ternyata tidak. Ketika dicontohkan, kalian tahu bahwa di situ tuh langsung masuk adalah keterangan tempatnya. Misalnya setelah itu baru temannya. Tapi kalau memang kalian lebih nyaman dengan contoh ada pola kalimatnya dulu baru contohnya, nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya saya kasih tulisan polanya dulu baru contohnya. Tapi kalau lihat dari yang tadi, untuk menyatakan mengerjakan sesuatu dengan teman itu atau dengan orang lain, pola kalimatnya menurut kalian gimana? Ada yang mau coba ngomongin nggak? Gimana kira-kira pola kalimatnya? Melakukan kegiatan waktu luang dengan orang lain. Kata benda apa yang paling depan dulu? Ayo. Tempat kan sih kalau yang menurut yang tadi. Yang dulu. Yang pertama, yang sebelum yang tanpa tempat. Misalnya, tomodachi ni aimasu. Tomodachi to eiga o mimasu. Hahato kaimono shimasu. Yang paling depan berarti isinya. Kata kerja orang. Kata kerja orang. Kata benda. Karena benda orang ya. Kata orang desu ne. Kata benda orang, kemudian diikuti apa? Partikelnya? To. Baru diikuti dengan terakhir Kata kerja. Kata kerja. So desu ne. Jadi ini kata benda orang to, kata kerja mas, gitu ya. Pola kalimatnya dipakai untuk menyatakan melakukan kegiatan dengan orang lain. Kalau yang tadi yang ada keterangan tempatnya gimana pola kalimatnya? Kata benda tempat. Pertama. Kata benda tempat, partikelnya? D, baru kata benda orang, baru to, baru kata kerja mas. Ayo yang lain benar nggak kira-kira yang diomongin sama Yusuf Sang? Benar Sensei. Lemah, masih terbawa suasana libur kayak ini. Hai, yang kedua itu kata benda tempat diikuti partikel D yang artinya dia, kemudian kata benda orang yang diikuti partikel to, kemudian kata kerja mas. Contohnya di sini eiga kang de tomodachi to eiga o imasu. Oleh kalimat ini dipakai untuk menyatakan tempat melakukan kegiatan. Nah, sampai di sini ada yang belum dipahami? Tidak ada. Baik, jadi misalnya nih kalau kalian sudah bisa menceritakan tentang kegiatan di waktu luang dalam bahasa Jepang, kalian bisa menyampaikan atau menuliskan misalnya kegiatan waktu luang kalian di SNS kalian, jadi sosial media kalian. Siapa tahu dalam nanti ketika kalian ada orang Jepang misalnya yang baca itu, dia ngerti, kemudian ikut berkomentar di sosmed kalian, jadi bisa nanti dapat teman-teman Jepang gitu ya, supaya bisa berkomunikasi, paling nggak bercerita tentang hobi, sudah bahas juga kan, tentang kegiatan di waktu luang, atau kegiatan sehari-hari. Jadi tidak menutup kemungkinan supaya kalian bisa melebarkan sayap nih teman-temannya, nggak cuma orang-orang sini-sini aja, atau nggak cuma teman sekelas aja yang jadi teman kalian di sosmed, bisa juga siapa tahu nanti punya teman Jepang gitu ya, yang dibahas tentang kegiatan waktu luang, tentang kegiatan, tentang hobi, dan lain sebagainya. Baik, kalau memang ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya tidak ada, Sensei. Dari yang lain mungkin? Selain Yusuf Sang? Tidak. Berarti nanti kalau ada waktu nunjuk, coba buat contoh kalimat tentang kegiatan di waktu luang, bisa? Bisa. Benar ya? Benar ya?
Saya coba sekali nih sebelum saya tutup. Mahendra-san, coba dibuat contoh kalimat tentang kegiatan di waktu luang. Bebas. Ayo, cepat. Apa aja? Masih ke mute itu Mahendra. Tunggu sensei. Oke. Ayo. Ayo, katanya bisa. Ya, Ayo. sekarang sensei. Oke, silakan. Tomodachi to sakao shimasu. Nah, Tomodachi to sakao shimasu. Harusnya udah gak lama mikirnya. Ayo, satu lagi deh. Tata-san. Silakan. Plus keterangan tempatnya ya. Silakan, Tata-san. Ini daijoubu desu ka? Tata-san? Tata-san? Apa nggak kedengaran ya? Tata-san ke freeze ya? Sepertinya iya. Yusuf-san, terakhir deh. Contoh. Oke. Lengkap dengan keterangan tempat ya. Kayak yang tadi aja deh sensei gampang. Nggak boleh yang tadi Uchide. lagi. Nggak boleh ya. Sebentar. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Hai. Hitoride, Padang restoran. Hitoride, Padang restoran. Hitoride, Padang restoran. Bentar. Aduh. Ayo, keterangan tempat partikelnya apa? Ini ada di sini nih. Keterangan tempat partikelnya. Hitoride, Padang restoran de. Tabemas. Hitoride, Padang restoran de. Tabemas. Ingat ya, kalau keterangan tempat dia diikuti partikel de. Baik. Mungkin karena ditunjuknya mendadak jadi pada gelagapan gitu ya. Jadi buat kalimat apa nih sekarang gitu ya. Hai, jadi intinya untuk menyatakan melakukan kegiatan dengan orang lain pakai kata benda orang, tok kata kerja mas. Kalau ditambah keterangan tempat, kata benda tempat, de kata benda orang, tok kata kerja mas. Itu poinnya. Ya, baik. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan dikerjakan latihan-latihannya yang sudah saya share di GC ya. Jadi kalau memang masih ada yang belum dimengerti nanti bisa japri juga ke saya. Kalau memang sudah tidak ada lagi, kita tutup ya dengan doa dulu karena tadi kita sudah awali dengan doa, kita tutup dengan doa. Silakan Yusuf-san. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan karyawan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yusuf-san. Terima kasih juga atas partisipasinya di pembelajaran hari ini ya. Walaupun di hari libur, terima kasih. Jadi tetap semangat belajarnya, kemudian selalu jaga kesehatan. Selamat Hari Raya juga buat semuanya ya. Semoga nanti di liburan ini bisa kalian manfaatkan untuk persiapan pas sebelum setelah liburan nanti. Ya, baik, dewa jukyo warimasu. Sayonara, mata raishu. Jukyo gambatte kudasai. Sayonara. Arigatou deshita. Arigatou gozaimashita. Yurin sensei. Shimai-mashita. Arigatou gozaimasu. Pamit sensei. Ya, terima kasih. Siapa yang mau bantu sensei? Terima kasih sensei. Sama-sama tadi terdengar suaranya. Iya. Arigatou gozaimashita. Otsukaresama deshita.